Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk reading general Aries di tahun 2022. Ada apa di tahun 2022? Dan apa kira-kira energi yang mengikuti perjalanan kamu untuk menuju kesuksesan, atau kira-kira yang menghambat kamu menuju kesuksesan atau mencapai impian-impian yang kamu ingin wujudkan di tahun ini gitu ya. Oke, seperti biasa saya ingatin ya bahwa readingan ini general ya, jadi mohon disikapi dengan positif. Diambil lah yang menurut kamu cocok sesuai dengan kamu, atau jadikan sebagai bahan motivasi kamu ya. Jangan diambil hati untuk beberapa readingan yang menurut kamu sensitif, atau kalau kamu merasa tidak cocok sama sekali ya diabaikan saja ya. Oke, readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Oke, ini readingannya kali ini agak panjang ya, jadi bolehlah ambil posisi sambil makan minum gitu supaya nggak terasa lama gitu ya, nggak terasa dia lamanya. Oke, ada fixed moon, hold your vision ya. Ini seperti moon yang muncul di tengah malam ya, di kegelapan, tapi dia setengah gitu, nggak full dia gitu ya, tapi setidaknya ada cahaya di sana ya, tetap ada cahaya. Ibarat 50-50, ada gelap, ada cahaya ya. Ini nggak selalu diibaratkan dengan kesuksesan ya, enggak ya. Tapi ini ibarat peruntungan kamu ya. Kesempatan itu selalu terbuka, tapi di satu sisi ada hal-hal yang bisa merugikan kamu. Tergantung bagaimana kamu memanfaatkan kesempatan atau waktu kamu, energi atau sumber-sumber yang kamu miliki, kamu kelola ya. Ya, tapi ada stabilitas sih kalau saya ngelihat di tahun ini ya. Intinya kamu nggak down. Ini nggak dark moon ya. Kalau ini dark moon, ini agak susah, atau moon yang hampir menutup ya. Itu berarti ada penurunan gitu. Kalau di sini enggak. Saya melihat ini lebih stabilitas. Posisi kamu yang aman ya. Walaupun enggak sukses 100%, tetapi masih tetap memiliki jabatan, memiliki posisi yang kokoh gitu ya. Oke, untuk yang kedua ada no place like home. Ada beberapa di antara kamu juga ini bisa jadi merantau ya, dan kamu ngerasa bahwa posisi kamu di tempat perantauan ini enggak lebih nyaman dibandingkan dengan keadaan di rumah. Ya, ada beberapa di antara kamu juga pengen ngebangun rumah, punya rumah sendiri. Karena kalau ngontrak ya kayak mana kalau ngontrak, situasi perasaan kita itu nggak stabil, perasaan kita kan nggak nyaman ya. Karena sewaktu-waktu bisa jadi rumahnya diambil alih, pengen dikontrakkan sama orang lain, atau pengen ditempati sama yang punya rumah, kan sebarat seperti itu ya. Atau bisa juga ini beberapa di antara kamu yang tadinya pelarian ya, long distance relationship, jauh dari rumah, atau pisah-pisah dari pasangan kamu, tapi pada akhirnya kamu ngerasakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mengerti kamu daripada pasangan kamu, tidak ada seorang pun yang lebih care daripada kamu, terhadap kamu daripada keluarga, orang tua ya, terhadap kamu, semacam gitu ya. Ada travel, you love your life purpose involve traveling ya. Ada beberapa di antara kamu yang travel ini, seperti yang saya katakan tadi ya, jauh dari rumah. Jadi ini karena tuntutan pekerjaan ya. Memang ya bisa jadi kamu ini bekerja di suatu instansi atau pemerintahan ya, perusahaan BUMN yang memang menuntut kamu harus melakukan perjalanan ke sana ke sini gitu. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang sepertinya nggak pernah menetap bekerja tempat tinggalnya gitu ya. Sekali 2 tahun dipindahin ke sana, sekali 3 tahun dipindahin ke sana gitu. Ya, ada soulmate. Yes, this is your soulmate ya. Untuk beberapa di antara kamu ada ini yang menemukan soulmate-nya ketika kamu berada
di suatu tempat. Jadi travel dulu nih gitu, baru ketemu soulmate-nya di sana gitu. Untuk beberapa di antara kamu yang nggak senang travel ya, lebih menempatkan diri pada satu tempat di lokasi tertentu, padahal kamu nggak dapat jodoh sampai sekarang. Sepertinya zodiak kamu nggak terlahir di situ ya. Bisa jadi zodiak kamu memang terlahir di satu tempat dan butuh travel nih untuk mencari sebenarnya di mana sosok soulmate kamu yang menantikan kamu itu. Ya, bisa kita lihat dari situasi kehidupan kita sehari-hari ya. Ada orang gitu ya, dia tidak mendapatkan pasangannya hingga sekarang. Ini orang butuh travel ini. Ya, butuh jalan-jalan ke sana ke sini. Kalaupun tidak dapat pasangan di suatu tempat yang dia tuju ini ya, seenggaknya ada refresh kan gitu ya. Oke, saya akan buka untuk tarot kamu ya. Ya, saya memakai Major Arcana ya. Ada 22 piece di sini. Kenapa tidak banyak gitu ya kan? Karena pada zaman dahulu ya, zaman Yunani ya, mereka hanya memakai 22 kartu Arcana saja. Jadi yang minor itu merupakan elaborasi dari Arcana. Jadi itu muncul setelah era modern ya. Dan untuk membaca bacaan jangka panjang seperti ini ya, cocoknya memang harus memakai Arcana ya. Oke, saya buka dulu ya untuk Aries ya, semuanya. Aries, agak berantakan nih, nanti saya bagusin ya. Oke, ada The Empress, The Chariot ya. Basicnya nih untuk Aries sendiri, kamu memiliki energi yang berdisiplin diri ya, memiliki energi yang semacam nge-force kamu dari dalam nih untuk bertindak atau melakukan sesuatu, berani menghadapi resiko gitu. Bisa jadi pekerjaan kamu ini penuh dengan resiko gitu. Jadi salah tindakan ya bisa jadi rugi, jatuh gitu. Dan ada The Empress ya, ada penantian kamu terhadap keberuntungan, penantian terhadap investasi, penantian terhadap anak juga ada di sini ya. Bisa jadi beberapa di antara kamu di awal tahun ini ada yang melahirkan nih, ada yang memperoleh anak gitu ya. Tapi saya lebih melihat ini fokusnya penantian terhadap pernikahan, penantian terhadap hubungan yang baru ya, terhadap hubungan yang tadinya mengalami masalah ya. Dan ada semacam penantian ini, hubungan ini bisa menyatu kembali karena kamu ngerasa ini adalah soulmate kamu. Ada juga ini yang single yang ngerasa cukup lama menantikan sosok si dia nih yang menjadi pasangan hidup kamu. Ya, ada penantian terhadap pernikahan ya, tapi pasangannya belum ada sampai sekarang gitu. Ada juga ini yang penantian terhadap udah ada gitu ya, tapi sepertinya ada masalah nih, bisa jadi pisah-pisah ya. Ya, ada The Hermit ya, untuk di bulan 4 ini ada evaluasi diri, koreksi diri, pengen mendapatkan pencerahan, bagaimana caranya supaya memperoleh pekerjaan yang stabil ya, atau bagaimana caranya supaya bisa memperoleh pasangan ya, bagaimana kamu bisa mewujudkan impian kamu, yaitu kamu memperoleh keberuntungan yang besar dari bidang yang kamu geluti ya. Dan saya lihat di bulan 5 ini ya, ada semacam kesempatan, ada pilihan-pilihan yang diberikan terhadap kamu ya. Bagi kamu yang mencari pasangan, ini muncul di sini, ini cuman tergantung kamu pilih yang mana gitu, atau kamu mau berdiam diri aja, nggak mau ngambil kesempatan gitu ya. Dan ini erat ini dengan The Tower ya. Tower ini kalau saya lihat di sini lebih ke positif sih gitu, karena di bulan 7 di sini saya lihat ada pernikahan, ada kebahagiaan, ada keberhasilan di sini. Jadi beberapa di antara kamu ya yang tadinya sudah ada perencanaan nih untuk menikah, ini bakal terrealisasi di bulan 7 ya. Bisa jadi di bulan 7 ya. Ya. Atau ini hanya sebagai persiapan, karena saya lihat untuk di bulan 10 ada semacam pengunduran
Jadi ini tantangannya ada semacam up down, seolah-olah semuanya udah bakalan naik nih ke atas gitu, turun lagi tengah gitu ya. Sama seperti fixed moon ini nih, dia berusaha untuk full gitu ya, tapi balik lagi di setengah gitu ya. Ibarat bermain saham, kita pengen ini naik ke atas gitu, dia kembali lagi di sini, dia di tengah gitu ya. Jadi ada perencanaan di sini untuk menikah gitu ya. Ini seolah-olah udah bakalan terrealisasi, tapi seperti stuck gitu ya. Ya hanya butuh keajaiban di sini. Ini bisa terjadi ya. Dan ya untuk beberapa di antara kamu, kalau menurut saya ya, kalau nggak menikah ini nanti di bulan 7 ini bisa tertunda ini sampai akhir tahun. Jadi harus mulai lagi di awal tahun berikutnya gitu. Ya karena di bulan 10 ada penundaan. Ada energi yang ibaratnya menekan gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, udah mau naik nih ke atas gitu ya, tapi turun lagi dia gitu. Ya bisa jadi ada peristiwa atau masalah ya, masalah internal atau situasi yang mengakibatkan adanya pengunduran waktu di sini. Sama ini dengan rezeki ya. Ya ibaratnya targetnya 100% gitu, mau turun lagi dia di sini 50% untuk bulan 10 ya. Tapi bukan berarti tidak stabil ya, stabil dia, tetap bisa makan ibaratnya gitu ya. Enggak sampai fakir miskin lah gitu ya. Ya, oke, ya ini bagus banget ini untuk the star-nya ya. Walaupun misalnya kamu ngerasa nanti di bulan 8 ini nih semacam ini situasinya agak-agak enggak yakin nih, enggak meyakinkan gitu ya. Tapi kamu tetap membuat harapan-harapan yang positif ya, tetap berdoa ya, tetap membuat tetap ingin memancarkan energi-energi yang positif dari dalam diri kamu, bahwa everything will be fine gitu. Oke, di bulan 9 ada semacam kebahagiaan, tapi kebahagiaan ini natural like child gitu ya, muncul dari dalam diri kamu ya. Walaupun ada misalnya hal-hal yang belum memuaskan, tapi kamu kembali ke basic bahwa kebahagiaan sesungguhnya itu berasal dari dalam atau menyatu dengan semesta, menyatu dengan Tuhan. Jadi lebih berpasrah, ikhlas dengan apalah kira-kira yang akan dihadirkan oleh Tuhan terhadap kamu ya. Dan di sini semacam ada keyakinan atau kepercayaan bahwa anak Tuhan itu ya tidak akan diterlantarkan, akan selalu diberikan jalan gitu. Walaupun ada penundaan di sini gitu ya. Ada semacam tantangan di sini di mana kamu harus bisa membuka diri, membuka perspektif terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ide atau prinsip idealisme kamu di bulan 10 gitu. Ya, dan di bulan 11 ini ada pembelajaran, ada energi yang ngedorong kamu untuk bersikap lebih rasional ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan nih ya, antara kamu memilih A atau B. Semacam kamu dihadapkan di sini pilihan-pilihan ya. Ibarat kamu terus maju, apakah kamu terus maju nih di dalam membina hubungan ini ya, atau bertahan di hubungan ini, atau meninggalkannya gitu ya. Jadi diharapkan di sini bisa berpikir yang rasional. Ada juga beberapa di antara kamu yang bisa jadi dealing dengan pendokumenan atau dealing dengan situasi pengadilan ya. Ada yang dealing dengan masalah harta gono gini atau perceraian di sini ya. Ini melibatkan situasi emosional juga. Ya, situasi emosionalnya nggak stabil, up and down di sekitaran bulan 9, 10, 11, 12 ya. Ya, kalau saya lihat ya di awal tahun ini cukup bagus hingga bulan 8, 9, 8 lah ya. Tapi kedepannya ini tantangannya agak menuntut kesabaran ya. Jadi apa yang kamu rencanakan bisa agak tertahan dia atau tertunda. Ya. Oke, untuk klarifikasinya ya. Untuk klarifikasinya saya buat per 2
bulan, karena ini reading general ya, karena ini perjalanannya panjang gitu ya. Kalau dideskripsikan terlalu detail juga nggak nampak yang mana di sini yang poinnya kan gitu ya. Jadi jangan lupa terus disaksikan video-video Lexi untuk mingguan ya. Lihat di sana pergerakan energi kamu, apakah ada perubahan atau sesuaikah dengan deskripsi yang di sini ya. Oke. Ya, untuk Aries ya, ada Queen of Swords. Ya, bisa jadi kamu dealing ini dengan seseorang yang memiliki energi Queen of Swords. Tapi kalau saya ngelihat ini seseorang yang dealing dengan kamu nih, atau situasi ya, ini begitu tough, butuh kedewasaan di dalam menyikapi situasi di mana kamu berada. Karena orang-orang di sekitar kamu bisa jadi memiliki karakter yang tegas, yang tajam lidahnya gitu, yang suka ngebosi, ngatur-ngatur ya, atau bersikap otoriter ya, dan harus penuh kesabaran nih sepertinya untuk orang seperti ini. Tapi di satu sisi ya, ada beberapa di antara kamu dealing dengan sosok personal ini, kalaupun dia ini orang yang keras ya, tapi dia juga memiliki selera humor, dan dia banyak pengalaman nih, bisa dijadikan jadi teman untuk curhat, sharing gitu ya. Apalagi kamu di bulan 4 ini butuh pencerahan sepertinya ya untuk beberapa dari kamu ya. Dan ada The Empress ya. Ini muncul lagi The Empress di sini. Nih. Oh, ini 21 ya. Oh, sorry. Ini The World. Ya, ini The World. Ini erat kaitannya nih dengan The Empress ya. Jadi keberuntungan itu bisa muncul ya. Ada bonus promosi di sini ya. Sepertinya bagi beberapa di antara kamu yang bekerja di perusahaan ya, di badan korporasi atau pemerintahan, ini bakal mendapatkan keberuntungan. Ada juga ini yang melakukan perjalanan internasional atau domestik. Cuman saya nggak ngerti kenapa kamu di sini melankoli, seperti di tengah-tengah prestasi kamu itu melankoli gitu. Antara puas nggak puas, antara senang nggak senang, atau entahlah gitu ya. Saya juga kurang ngerti di sini ya. Dan ada The Sun. Ini erat kaitannya juga dengan pernikahan, keberhasilan, kebahagiaan. Ya, ada di sini The Sun di sini ya. Intinya keberhasilan itu ada ketika kamu bekerja keras. Ada usaha-usaha yang kamu lakukan, tidak berdiam diri di sini. Tuh beberapa di antara kamu ini ada juga ini yang terlalu banyak, terlalu over analysis gitu ya. Ketika kamu sedang berpikir atau ketika kamu sedang sendiri, ya, kamu evaluasi perjalanan energi kamu, flashback lagi ya, atau berangan-angan gitu ya kan, apa yang sebaiknya kamu harus lakukan ke depannya. Tapi cenderung ini bisa jadi pasif gitu ya. Kalau nggak ada tindakan segera, maka keberhasilan tidak ada gitu. Tapi tindakan yang tidak didasari dengan keseimbangan energi, tidak berpikir rasional ya, ini juga bisa mengakibatkan masalah gitu, musibah, peristiwa yang tidak menguntungkan. Tapi saya ngelihat untuk The Tower ini ya, di bulan 7 ini lebih erat keberhasilan yang positif ya. Harapan-harapan kamu terwujud di sini nih. Dari hasil kerja keras kamu, ada semacam skill di sini. Ada beberapa di antara kamu yang mengikuti pendidikan, seminar, ya, research, penelitian di sini. Dan ini ngebantu kamu untuk membuka cakrawala pengetahuan kamu ya terhadap bidang yang kamu geluti ataupun situasi yang dealing dengan kamu. Ya,
Untuk Queen of Pentacles-nya ya, ini adalah seseorang yang nurturing ya, kadang terlihat glamour ya, atau terlihat sombong ya karena keglamorannya gitu, mewah gitu dari luar gitu. Dia ini seseorang yang memiliki banyak uang ya, tapi walaupun dia terlihat seperti sombong gitu, tapi dia ini sangat charitable, suka ngebantu ya. Ada sisi proteksi yang dia berikan terhadap orang-orang sekitarnya. Dia senang melayani orang atau membuat orang lain senang ya. Ini bisa jadi energi yang dealing dengan kamu, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Bisa jadi ini adalah orang yang nge-support kamu secara material atau senang ngebantu-bantu kamu ya. Bisa jadi ini anggota keluarga ataupun partner bisnis ya. Ya, kamu bisa jadi ini bertentangan, ini beda pendapat dengan dia. Ada semacam prinsip idealis atau cara pandang ini berbeda gitu ya. Ini yang sedang kamu pelajari ya. Kadang memang bisa mengganggu situasi emosional kamu di sini. Bisa jadi kamu berharap ini orang sesuai seperti cara berpikirnya kamu gitu. Tapi untuk kartunya kamu sendiri malah ada Hangman di sini ya. Hubungan kamu dengan orang ini bisa orang atau situasi ya, bisa berjalan dengan lancar ya. Apapun yang merupakan harapan-harapan kamu ya di situasi ini ya, ini akan berjalan dengan cepat jika kamu membuka diri dengan hal-hal yang berbeda dengan kamu gitu. Ya dunia itu kan gak hanya sekedar sekotak pikiran kita aja gitu ya. Sebenarnya kan kita itu terpenjara oleh pikiran kita kan. Ya otak ini adalah penjara sebenarnya gitu. Cuman ketika kita punya banyak pengalaman kesana kesini atau banyak buka buku ya, kita ibarat melompat dari satu penjara ke penjara lainnya kan gitu ya. Dengan demikian kita bisa memahami kondisi, situasi atau orang yang dealing dengan kita. Ya, ibarat butuh di sini pengorbanan ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu ini butuh pengorbanan untuk memperoleh keseimbangan energi ya di akhir tahun. Bagi Aries, pengorbanan ini bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk waktu, ataupun kemauan kamu ya, waktu kamu untuk mengorbankan waktu kamu menggali lebih dalam lagi pengetahuan atau persepsi kamu, persepsi yang berbeda-beda tadi. Ya, ada nih muncul lagi di sini The Hermit ya, muncul The Hermit, wow, terlalu banyak mengevaluasi diri nih, koreksi diri gitu ya. Jadi terlihat pasif jadinya ya. Ya, terlalu banyak menyendiri juga ini. Bisa jadi karena situasi emosional kamu yang up and down ini jadi membuat kamu pengen sendiri gitu. Jangan diganggu gitu ya. Ya, dengan demikian kamu bisa memperoleh lagi energi yang balance tadi. Di satu sisi bagus banget gitu ya. Cuman jangan terlalu lama berdiam diri gitu ya. Karena kalau terlalu banyak berdiam diri jadinya ini keberhasilan atau fulfillment itu, kepuasan itu kurang gitu ya. Ya, saya melihat di tahun ini untuk Aries sepertinya ada ini orang yang bisa kamu ibaratnya sebagai sandaran, bisa jadi sandaran hati atau sandaran hidup, ada juga ini ya. Ya, kamu butuh rutinitas di tahun ini ya. Jangan jadi pasif ya. Kalau ingin maju harus tekun dia bekerja terus, harus memenuhi rutinitas atau kegiatan yang udah terjadwal ya. Kalau kamu seorang pegawai negeri atau kamu udah punya pekerjaan menetap ya, jangan ibaratnya letih lesu atau malas lah gitu ya, atau ada keinginan untuk meninggalkan itu, cari lagi yang lain. Kalau saya ngelihat di sini ada nih beberapa di antara kamu sepertinya memiliki niatan itu gitu, tapi saya nggak ngelihat di sini ada lembaran baru ya, nggak ada. Cuman kartu kamu menyarankan kamu untuk memenuhi rutinitas tadi ya.
schedule tadi. Ya, kalau ingin menanjak ya, mungkin di tahun ini ibaratnya belum sampai 100%, tapi di tahun berikutnya setidaknya kamu sudah memiliki setengah fondasi ya, yang bisa kamu tingkatkan lagi di tahun berikutnya. Oke, ada the star. Have faith, the future is bright, dreams come true, positive changes that bring an end to challenging times, the light at the end of the tunnel. Iya, milikilah keyakinan atas masa depan yang cerah. Ya, impian kamu akan terwujud. Ya, buatlah perubahan-perubahan positif, pikiran-pikiran yang positif. Bagaimana kamu menumbuhkan energi-energi positif tadi di dalam diri kamu supaya tetap bersemangat di dalam memenuhi rutinitas kegiatan sehari-hari ini nih. Kadang kegiatan sehari-hari bisa membuat kita bosan gitu ya kan. Ya, kehidupan yang terus menyendiri sendiri, belum dapat pasangan bisa membuat kita menjadi patah semangat. Tapi jangan biarkan ini merundung kamu gitu. Tetaplah cari solusi cara bagaimana supaya kamu bersemangat ya. Oh ya, saya minta maaf ya dari tadi saya jeda-jeda karena ada ini ribut-ribut dari luar. Oke, ada the word ya, brilliant success, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment. Ya, freedom to do whatever you want, be proud of yourself. Iya, lakukanlah perjalanan. Ini perjalanan nggak selalu dalam hal fisik ya, tapi ketika kamu membuka satu buku ya, kamu selesai membaca buku ini nih, artinya kamu melakukan perjalanan di dalam cerita buku ini ya kan. Seperti yang saya katakan tadi, otak kita adalah sebenarnya penjara ya. Jadi apa yang kita ketahui ya itu yang benar gitu pada saat ini. Tapi ketika kita menjelajah lagi dari buku satu ke buku yang lain-lainnya, artinya kita berusaha membebaskan pikiran kita dari penjara otak ini nih gitu. Dan kalau di tahun ini saya ngelihat untuk Aries ini ada semacam penjelajahan ya. Walaupun ini penjelajahan atau travel ini enggak dalam bentuk fisik, tapi pengembangan diri, persepsi, pengetahuan ya, banyak ini belajar sepertinya ya. Dan kamu memiliki kebebasan ya kan untuk mengabsorb berbagai informasi dari referensi apa gitu, bebas, tinggal semuanya ditentukan oleh kamu mau apa enggak, kamu akan bertindak atau enggak ya gitu ya. Oke, beberapa di antara kamu yang mungkin senang dengan teknologi nih, senang banget ini mengakses informasi lewat gadget gitu ya. Tapi kalau kurang sophisticated di dalam menggunakan teknologi, bisa jadi benci banget gitu hal-hal atau kegiatan yang berurusan dengan teknologi kan gitu. Sekarang kan beli tiket pesawat kan harus online ya, harus dari aplikasi contohnya. Kalau misalnya orang tua nggak kenal dengan teknologi seperti ini, pasti kan dia ada rasa marah, emosional gitu. Ini bisa jadi mempengaruhi situasi emosional kamu ya. Jadi memang upgrade untuk Aries itu perlu mengikuti perkembangan zaman ya. Ya, oke, wise counselor, unity with a spiritually minded community, ask the divine for help and trust the answer will come. Ya, compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. Ya, carilah sosok konselor yang memiliki spiritually minded, pemikiran yang spiritual atau pemikiran yang dewasa ya, untuk ngebantu kamu ketika kamu dihadapkan pada kesulitan-kesulitan ya. Oke, saya akan membuka di sini untuk beberapa note. Di dalam note ini ada berbagai macam energi yang sudah saya catatkan ya. Note-note ini ada yang positif, negatif, dan ini adalah energi-energi yang ngikutin kamu. Apa kira-kira energi di sini yang patut untuk diwaspadai atau dikembangkan, atau apakah ini merupakan energi kamu sendiri ya, situasi ataupun orang yang lagi dealing sama kamu ya, bisa gitu ya. Oke. Ini banyak banget ya. Oke, ada cemburu, ada kinky, pelit ya, bisa jadi ini situasi atau lingkungan
ya, pelit nih gitu. Ada mungkin ini yang dealing sama kamu yang berenergi Capricorn, Taurus, Virgo tadi ya, saya katakan ya. Bisa jadi ini bukan zodiaknya tapi energinya gitu ya. Bisa jadi ini pelit banget sama kamu gitu. Padahal kamu menantikan bantuan dari dia ya. Ada perawat bidan ini untuk profesi ya, kesehatan ya. Erat ini dengan kesehatan, dengan Aries di tahun ini ya. Kamu melakukan banyak rutinitas perjalanan ke sana ke sini, otomatis akan mempengaruhi kesehatan kamu. Kalau kamu adalah sosok yang care dengan kesehatan kamu, ya pasti kamu akan sehat ya, memperhatikan pola makan yang baik. Tapi beberapa di antara kamu saya lihat nih nggak terlalu care dengan kesehatannya, suka begadang ya. Ada jati diri, lahir baru, transisi ya, kehilangan negatif ya. Ada juga rasional ya, rasional lah di dalam menanggapi situasi ya. Pesimis, jangan pesimis ya. Saya ngelihat ini semacam ada pesimis juga di antara kamu. Ini rumah sakit ya, dealing dengan kesehatan seperti yang saya katakan tadi ya. Attraction, bisa jadi ada beberapa di antara kamu ini sakit nih, dengan adanya muncul the tower tiba-tiba sakit ya kan. Oke, terbuka, bagus. Sosok yang terbuka ini pemerintahan, ada yang bekerja di pemerintahan. Bisa jadi kamu pegawai negeri ya. Tunduk ya, sepertinya tunduk pada aturan-aturan ya. Tunangan. Ada juga moody ya, emosinya gak stabil, kadang marah, kadang gimana gitu. Ada pemberian, ini positif. Bisa jadi kamu yang suka nolong nih, memberi bantuan ya di sini ya, yang tadi yang saya jelaskan. Oke, ada angkuh, ini nggak bagus nih ya. Oke, ada tertekan, ada investasi, ini bagus investasi. Ada beberapa di antara kamu bisa jadi melakukan tanam saham, optimis ya, dan kesepian, ngerasa sepi. Tapi di kartu kamu saya nggak ngelihat di sini ada The Emperor ya, harusnya muncul ya kan, karena The Emperor itu miliknya Aries. Magic, magic di sini bisa positif bisa negatif, saya buat netral ya. Keajaiban bisa terjadi di sini bila kamu bersabar, kalau saya lihat ya. Cerai, ada perpisahan. Ya bisa jadi cerai atau perpisahan ini, atau keadaan kamu yang tertekan ya, harus tunduk pada aturan. Ada juga kehilangan ini, atau situasi yang membuat kamu cemburu ya. Ada misalnya orang yang sangat pelit nih dalam memberikan informasi atau memberikan bantuan sama kamu. Ini mempengaruhi mood kamu jadi pesimis ya. Ya bisa jadi ada orang ini angkuh ya. Oke, ada serakah, tamak ya, serakah juga muncul lagi di sini ya. Kesehatan, tadi ini udah kebuka. Oke, ini menikah ya, ada beberapa di antara kamu yang pengen menikah. Bisa jadi ini mengalami perceraian di dalam pernikahan ya, cerai atau perpisahan ya. Dibutuhkan sepertinya meditasi ya untuk beberapa di antara kamu yang moodnya nggak bagus, up and down, dan yang mengalami tekanan ya. Transformasi ya, butuh transformasi ya bagi beberapa kamu ya. Dan dokter ya, bisa jadi kamu adalah seorang dokter atau kamu butuh dokter nih ya, semacam psikologis, psikolog gitu ya, untuk mengatasi masalah emosional kamu. Dengki, wow, content creator, ini netral ya. Dan inspirasi, butuh inspirasi ini sepertinya untuk beberapa dari kamu yang merupakan content creator ya. Ada juga nih petani ya, beberapa di antara kamu ya. Untuk petani itu kan harus bersabar gitu ya, kadang kan harus tergantung dari kondisi cuaca, atau ya kadang untung-untungan gitu ya. Kita nanam apapun, kalau nggak tepat dia waktunya dapat harga yang naik ya, bisa jadi tanaman kita memang bagus tapi nggak kena harga gitu ya. Oke, ada tua, bisa jadi kamu memiliki umur yang udah tua sekarang tapi belum menikah ya. Ada
cinta sepihak nih, cinta segitiga yang mengakibatkan perceraian bisa jadi ya. Kerja keras tadi udah, positif ini bagus. Dan inferior, kamu ngerasa tertekan, ngerasa kecil, ngerasa dikecilkan bisa jadi ya, nggak dianggap. Evolution ya, butuh evolusi memang untuk Aries di minggu ini. Ada khawatir, takut ya, bisa jadi kamu ini nggak ada perceraian tapi takut kalau ada di sini perceraian ya, atau takut kamu kesepian, nggak mendapatkan pasangan hingga sekarang gitu ya, pengen segera menikah gitu ya. Nah ini kan ada di sini tadi menikah ya, mana tadi, nah kamu nggak pengen sendiri ya, kamu nggak pengen sepi gitu ya, kamu pengen menikah. Bisa jadi ada ini perceraian di dalam suatu pernikahan karena kamu ngerasa tertekan atau karena ada cinta yang sepihak ya. Bisa jadi di dalam suatu hubungan ada ini energi yang salah satu pasangan ini sangat angkuh atau kamu ngerasa inferior di dalam hubungan ini ya, dan ada rasa semacam ya inferior ini berkaitan erat ya, tertekan, ngerasa dikecilkan, dan mau nggak mau kamu harus turut gitu. Dan ada energi cemburu ini yang membuat kamu jadi sedih gitu ya. Ya ada rasa khawatir cerai tapi gimana, walaupun tertekan ditahan-tahanin gitu semacam gitu. Ini bisa disesuaikan ya. Ya overall kalau saya ngelihat ini positif dan negatifnya sepertinya seimbang gitu ya. Nggak bisa saya hitung nih sekarang, kira-kira begitulah gitu ya. Ya intinya untuk Aries bersabar ya, tetap terbuka dengan hal-hal baru. Rezeki itu selalu ada ya kalau kita bersabar terus sembari kita menantikan mujizat tadi ya, ini magic ya. Sepertinya kamu mengharapkan adanya magic terjadi di dalam kehidupan kamu. Magic itu akan terjadi kalau kamu konsisten ya di dalam berpikir positif ya, atau terbuka, selalu mengembangkan diri, evolusi ya, bertransformasi menjadi seseorang yang positif. Ada energi transisi di tahun ini ya, walaupun kemungkinan di tahun ini enggak 100% seperti ekspektasi kamu, tapi jangan pesimis ya, itu aja. Mudah-mudahan ada mujizat kan gitu ya. Terima kasih buat Aries, semoga ini bermanfaat buat kalian. Bila kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Aries, tetap bersemangat dan sampai jumpa. Bye bye.